Nama panggilan bisa nyapa ini. Oh, gitu. Ya, saya Roswat dari Sistem Komputer Fakultas Teknik Elektro. Terkait dengan capaian pembelajaran, apakah di dalam Permendikbud ini juga diatur misalkan untuk mata kuliah yang sama di dua perguruan tinggi yang berbeda, itu apakah dibolehkan capaian pembelajarannya itu berbeda? Jadi misalkan, karena ini terkait gini Pak, kalau kita tahu bahwa di ITB itu kan inputnya mahasiswanya pinter-pinter, dosen nggak ngajar juga mereka bisa. Nah, tapi mungkin hal itu tidak berlaku di perguruan tinggi lain. Jadi misalkan untuk mata kuliah yang sama, di ITB itu capaian pembelajarannya untuk suatu misalkan mata kuliah gitu Pak, itu punya 5 capaian pembelajaran. Nah, kalau di kita, setelah kita evaluasi input mahasiswa kita yang ada, itu kayaknya kalau 5 capaian pembelajaran mereka nggak bisa. Mungkin hanya bisa 3. Apakah di dalam Permendikbud ini kita bisa gitu ya, perguruan tinggi itu punya otonomi untuk menentukan gitu ya, kita cukup 3 capaian pembelajaran saja untuk mata kuliah yang sama? Iya Pak, ya. Jadi pertanyaan Bapak ini tajam banget ini ya. Jadi Permendikbud kita itu hanya mengatur minimumnya Pak. Minimumnya yang harus sama. Elektro ITB dengan elektro apa panggilannya? Universitas Telkom itu singkatannya apa Pak? LU. LU ya? Oh, TELU. TELU. Bukan tel. Bapak sendiri loh ya, yang bukan saya loh ya. Jadi Pak, sangat mungkin ya, misalnya mata kuliah di teknik elektro, misalnya pengendalian modern, ya, pengendalian modern. Di sana, di sini CP-nya bisa berbeda, ya Pak ya, bisa berbeda. Yang tidak boleh berbeda satu adalah standar minimumnya tidak boleh beda. Yang kedua adalah CP yang menjadi kesepakatan Pak. Jadi ada CP-CP itu yang menjadi kesepakatan prodi elektro seluruh Indonesia, ya Pak ya. Ya, ini kebetulan di dalam slide saya ini saya ambilkan CP prodi teknik elektro yang sudah masuk ke Dikti, ya, yang sudah di-asesmen oleh tim Dikti, tapi belum dipublikasikan. Dan itu merupakan kesepakatan prodi elektro seluruh Indonesia. Ya, itu yang harus sama, ya Pak ya, berdasarkan kesepakatan itu. Tetapi nanti ada hal-hal yang lain, ya, yang antara teknik elektro TELU dengan elektro ITB itu bisa berbeda. Ini Pak, ini misalnya tentang sikap ya Pak ya, tentang capaian pembelajaran sikap. Itu kan tinggal diambil dari SN Dikti. Tetapi sikap ini bisa ditambahkan untuk lulusan teknik elektro ini berdasarkan kesepakatan jurusan teknik elektro yang sejenis. Dia berkumpul begitu. Kalau teknik elektro ditambahlah lagi sikap apa begitu, etos kerja, ya, tentang keselamatan dalam bidang perlistrikan itu ya, ditambahkan di sini. Terus kedua, masing-masing perguruan tinggi bisa menambahkan ini CP sikap ini sesuai dengan visi misinya. Yang ITB dengan sini pasti berbeda visi misinya. Jadi bisa ditambahkan Pak, bisa ditambahkan itu. Termasuk aspek ini Pak, keterampilan khusus dan keterampilan pengetahuan ini bisa ditambahkan ini. Jadi yang biru ini kesepakatan prodi harus sama ini, karena sudah menjadi kesepakatan Pak ya. Antara prodi elektro sini dan elektro sana harus sama. Tetapi yang berbeda nanti visi ini, sesuai visi misi ini. Ini bisa berbeda. Antara Telkom dan ITB dan ITS bisa berbeda ini Pak. Ya, dengan kata lain, sebuah mata kuliah itu CP-nya bisa berbeda. Sangat mungkin sebagai otonom mata kuliah dan perguruan tinggi itu. Ya. Yang tidak bisa berbeda itu satu standar nasional, tidak bisa berbeda. Ya, jika dibebankan pada mata kuliah itu. Yang kedua adalah CP kesepakatan prodi bersama. Itu jangan berbeda Pak, sama itu. Nah, nanti yang berbeda sesuai visi misinya ini. Tetapi perbedaan itu janganlah disusun berdasarkan tadi. Ya, di sana kan mahasiswanya pinter-pinter Pak, di sini mahasiswanya kan ya Bapak tahu sendirilah ini ya. Itu ya Pak, mahasiswa yang kalau di sana tidak diterima, tidak sana diterima, baru masuk sini Pak. Bahkan ada perguruan tinggi itu yang cerita Pak, Bapak tahu tidak, Bapak ngomong kayak gitu itu enak saja karena di ITS, di ITB ya Pak ya. Di tempat kami itu cari mahasiswa ada orang lewat, hei dek, kamu mau sekolah di sini? Ya, mau aja sudah diterima Pak gitu ya. Kok pakai macam-macam kan susah Pak gitu ya. Makanya Bapak kalau bisa ini, Bapak masuk surga ini ya. Surgawi. Ya, jadi hendaknya jangan
perbedaannya itu berdasarkan tadi intake yang dianggap lebih rendah tadi. Tapi perbedaan itu karena visi misi kita berbeda memang antara elektro ITB dengan elektro Universitas Telkom pasti berbeda kita punya. Itu yang membedakan kita gitu ya. Bahkan ada perguruan tinggi saya kemarin ketemu di Sumatera. Kita menerima mahasiswa itu yang tidak mau diterima orang lain kita terima saja Pak. Ya. Ini tidak diterima sana, anak-anak yang dianggap itu yang rendah-rendah itu kita terima. Malah yang pintar-pintar tidak kita terima gitu ya. Kita ingin menunjukkan bahwasanya ini ya katanya Pak Ciputra itu sampah menjadi emas ini Pak. Itu dia. Jadi ada perguruan tinggi yang sikapnya seperti itu Pak. Dia menerima puritan-puritan. Seperti negara ini juga kan ya juga aneh Pak ya. Anak yang pintar dapat beasiswa ditangani oleh negara, ya kan? Anak yang miskin, pinter ditangani oleh negara. Ya. Terus anak yang bodoh, miskin, siapa yang nangani? Tidak ada yang nangani ini. Ya, bodoh miskin padahal ini kalau ditangani sudah bodoh miskin jelek lagi, Pak. Bodoh miskin jelek pendek, aduh ini. Ya, bodoh miskin masih gagah perkasa masih banyak diambil mantu siapa Pak Lurah atau siapa gitu ya. Yang tertawa ini kayaknya mantunya Pak Lurah. Lurah Madura gitu. Iya ini, coba di tempat saya itu sampai ada ini perkumpulan dosen itu saweran Bapak Ibu membiayai anak-anak yang kayak gini nih. Anak-anak yang miskin tapi terlambat studinya. Karena tidak ada yang nolong anak ini mau minta beasiswa, tidak ada pintunya Pak. Tidak ada pintunya. Ya, ini terus dosen-dosen saweran ini. Untuk membiayai, ada yang minjami laptop Pak, dosen itu kan ganti laptop itu ya sering ya Pak, Bapak sebulan berapa kali ganti laptop? Kalau sebulan sering kali berarti Bapak laptopnya pinjem ini pasti. Ya jadi bisa dipinjemi laptopnya gitu. Ada satu dosen itu punya 10-15 laptop yang digilir ke mahasiswa, jadi dipinjamkan mahasiswa, nanti mahasiswanya itu lulus pinjamkan di kelasnya lagi gitu Pak, ada yang gitu. Ya sederhana saja, ya. Dosen yang setiap tahun ganti gadget itu, gadgetnya bisa dipinjamkan mahasiswa, kan gitu. Ya daripada numpuk-numpuk di rumah itu ya. Ya pinjamkan ini mahasiswa. Karena banyak dosennya yang sudah menggunakan e-learning. Ya kan? Sudah kamu, gadgetmu kok jelek banget ini ya, ini pakai aja. Jangan lupa ngisi pulsa. Punya gadget nggak ngisi pulsa. Dijual terus nanti diambil lagi, digadekan. Ya jadi sangat mungkin ya Pak ya. Sangat mungkin Pak ya. Tapi saran saya jangan berdasarkan itu tadi. Ya, jadi rendahnya kemampuan mahasiswa itu mari kita atasi dengan cara yang lain, bukan menurunkan CP-nya Pak ya. Ya, dicarikan cara yang lain. Kalau perlu kita ulik pimpinan perguruan tinggi mulai kaprodi, dekan sampai rektor. Ini loh Pak, medannya berat Pak ini. Apa yang fasilitas yang bisa ditambah ini untuk kita ini? Labnya ditambah atau apanya ditambah? Ya syukur alhamdulillah kalau HR-nya juga ditambah Pak ya, Pak gitu ya. Baik Pak, pertanyaan bagus ini. Ya silakan Pak. Ya. Ya DKV. Ya. DKP. Ya Pak. Ya. Ya, ya Pak. Yang jadi masalah sekarang iya Pak, maksudnya tidak semua ada itu gimana Pak maksudnya? Jadi kan belum ada, bahkan KKN kita 2009 itu salah kaprah di level 6 itu outcome-nya itu jadi tukang sablon Pak, atau siapa yang nyusun gitu. Jadi akhirnya kami, kebetulan saya aktif di asosiasi, kemarin menyusun sekitar 2 bulan di Menkominfo, hanya baru merancang KKN terbaru, dan baru akan diresmikan tanggal 20. Dan itu baru di DKP, dan saya lihat kata Menkominfo juga sangat banyak profesi yang belum ada KKNI-nya gitu, padahal prodi gitu. Misalnya desain produk juga belum ada. Pak. Katanya kata orang desain produk Pak Dendi yang terbaik akan masuk ke teknik industri gitu. Kemudian juga yang paling mulus ya baru arsitektur kalau di rancangan gitu Pak. Nah, bagaimana bisa kita menyusun sebuah rancangan? Juga belum pada beres gitu Pak.
belum lagi dihubungkan dengan sertifikasi profesi gitu. Iya, iya Pak. Ya. Lembaga LSP, lembaga profesi yang juga belum masih acak-acakan gitu. Iya, iya Pak. Ya. Jadi sebaiknya gimana ya Pak mengantisipasi ini, karena KKN ini juga belum beres sebenarnya. Iya, iya Pak. Baru kemarin nih Pak, dalam proses rancangan. Iya, iya. Akan diresmi tanggal 20. Ini juga baru akan resmi gitu. Iya, iya Pak. Ya, baik Pak. Pertanyaan bagus ini. Tapi bukan maksudnya minta Pak Endro untuk di addendum tidak membuat RPS ya Pak ya? Bukan itu maksudnya Bapak ya? Jadi gini Pak, pendidikan profesi itu ada dua bagian Pak. Pada pendidikan profesi yang ada di pendidikan tinggi dan pendidikan profesi yang ada di lembaga profesi. Ya, kalau di lembaga profesi itu yang ngurusin adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya Pak ya. Nah itu yang Bapak ceritakan tadi, ya Bapak ceritakan tadi level KKNI-nya masih disusun, ya untuk tukang sablon dan macam-macamnya itu tadi disusun. Tetapi kita ini berada di pendidikan tinggi ini Pak, ya KKN-nya sudah diturunkan menjadi standar nasional pendidikan tinggi, sudah ada itu tadi level 3 sampai level 9. Jadi kalau di perguruan tinggi Pak, mulai D3 sampai S3 itu menggunakan SNDikti, tidak menggunakan tadi standar yang Bapak ceritakan tadi. Itu adalah untuk pendidikan profesi yang tidak di perguruan tinggi. Ya, itu yang ada di departemen sana. Jadi tadi kan sudah saya sebutkan. Jadi capaian pembelajaran program lulusan program studi itu mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Lah, standar nasional pendidikan tinggi itu mengacu pada kerangka kualifikasi nasional. Nah, itu yang ada di sisi pendidikan tinggi. Nanti ada yang di sisi pendidikan profesi, Pak, yang bukan di perguruan tinggi. Ya, Pak ya, yang bukan di perguruan tinggi, yang diurus oleh BSNP tadi. Yaitu dari KKNI diturunkan menjadi kompetensi-kompetensi dalam bidang pekerjaan profesi. Dua hal yang berbeda ini, Pak. Gini, seret gini. Ya, dua hal yang berbeda. Ini ke sini anaknya departemen itu tadi, ya, dan ini departemen pendidikan. Nah, dalam rangka menyusun mata kuliah itu ngacunya ke situ. Tetap ujungnya KKNI, tapi cabangnya yang berbeda. Gitu Pak ya. Jadi Bapak nanti membuat rancangan pembelajaran mata kuliah itu acuannya pada SNDikti Pak. Ya, SNDikti. Ya, SNDiktinya seperti apa. Nanti saya tunjukkan, mungkin barangkali saya punya yang desain komunikasi visual barangkali yang sudah jadi CP-nya. Saya akan carikan barangkali ada. Di file saya itu ada sekitar 53 prodi yang sudah ada. Arsitektur juga sudah ada ini Pak ya. Pendidikan profesi arsitektur yang ada adalah